warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, seperti yang kemarin Bu Tini sampaikan ya, kita akan melanjutkan materi tentang suhu dan perubahannya. Gitu. Kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis termometer gitu kan ya, jenis-jenis termometer. Nah, sekarang kita coba melakukan percobaan sederhana gitu ya, membuktikan sebenarnya ya ini ada kulit ya, tangan kita ada kulit, ada indera perabanya. Bisa nggak sih untuk menunjukkan kalau mengukur suhu gitu ya? Kita bisa nggak gitu ya? Siap, lanjut. Nah, saya begini ya. Nah ya, sini nih. Oke, teman-teman, nah kita sudah kemarin ya bahas tentang ini, gambar ini kita sudah pernah bahas nih ya, tentang suhu itu sering kita bicarakan gitu ya. Ada yang kalau misalnya kalau di gambar itu di sana ada anak-anak ya sedang sakit, demam, kemudian dikasih termometer mulutnya, kemudian tangan ibunya diletakkan di kepala anaknya. Nah, itu salah satu contoh cara mengukur suhu gitu ya. Kemudian di bagian bawah ya ada gambar air masak air gitu ya, mendidih. Nah, suhu itu sering banget kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau kita bahas sebenarnya suhu itu apa sih gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita bahas tentang apa itu suhu ya. Nah, suhu itu ya kita kemarin sudah bahas singgung sedikit-sedikit ya. Kalau suhu itu kata teman-teman kemarin adalah derajat ya, derajat panas apa dinginnya sebuah benda gitu. Yang suhu yang dingin kira-kira bendanya seperti apa, Bintang? Contohnya? Es batu. Es batu. Oke, kalau suhu yang tinggi kira-kira bendanya seperti apa, Alvin? Ada Alvin kan? Mana Alvin? Ada Alvin nggak? Oke, ganti deh yang kedengeran suaranya. Oke. Kevin deh, kalau suhu yang tinggi kira-kira bentuk bendanya seperti apa? Contoh bendanya. Api gitu. Oke, betul ya. Oke, Bu Tini mau menekankan lagi kalau suhu itu kan tadi derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Nah, suhu itu kita ingat-ingat lagi dia adalah besaran apa di situ? Besaran pokok ya, bukan besaran skalar ya, bukan besaran turunan. Nah, kalau besaran pokok kemarin kita bahasnya di bab pertama gitu ya, tentang objek IPA dan pengamatannya. Jenis besaran pokok itu ada 7. Nah, salah satunya adalah suhu gitu ya. Nah, satuannya suhu itu Kelvin, bukan Celcius gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau mencoba gitu ya. Gimana sih gitu ya? Bagaimana cara mengukur suhu sebuah benda gitu ya? Dan pertanyaan berikutnya, apakah nih indera peraba itu bisa digunakan untuk mengukur suhu? Itu. Siapa di sini yang sudah menyiapkan 3 baskom atau mangkok, boleh deh. Isinya air hangat, air 3 ini 2. Air hangat, air dingin, kemudian satu lagi air keran biasa. Sudah nyiapkan? Siapa yang sudah menyiapkan? Sudah. Ada yang belum? Alif sudah belum, Alif? Kameranya diaktifin boleh ya teman-teman. Gitu. Seperti biasa aja kita mengaktifkan kamera karena sebagai bukti ya kalau teman-teman lagi nyimak pelajaran IPA nih, nggak lagi tiduran gitu ya, atau kalau lagi makan misalnya nyemil boleh deh sekali-kali gitu ya, minum boleh gitu. Tapi sekarang pekan puasa ya, kalau pekan puasa berarti nggak boleh gitu kalau yang lagi berpuasa. Oke, siapkan di mejanya kalian gitu ya, disiapkan alat dan bahannya. Alatnya gampang banget ya, cuman baskom aja gitu, atau boleh pakai mangkok gitu. Kemudian kalau bahannya cuma air aja gitu. Teman-teman di rumah belum disediakan termometer kan ya?
Tidak ada termometer yang untuk ukuran lab gitu. Kalau kita nanti Bu Tini nanti akan coba ngukur pakai termometer seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang teman-teman harus siapkan. Oke, sudah menyiapkan siapa saja? Ya, Bilal sudah menyiapkan. Ada Bilal? Sudah. Oke, siap ya. Nah, teman-teman perlu menyiapkan ada 3 mangkok. Baskom boleh, mangkok boleh. Bisa sih ukurannya agak besar ya, yang bisa tangannya masuk ke dalam mangkok atau si baskomnya itu tadi. Kemudian kita baca dulu ini ya. Kemudian isi, dituang dengan air dingin. Kalau misalnya Bu Tini tadi pakainya ada esnya gitu. Jadi kalau ada esnya boleh, cuman tapi tetap tambahin air juga ya, biar bisa masuk tangannya, biar bisa kerasa. Kemudian ada lagi apa tuh, di situ ada air, biasanya pakai air keran aja. Air hangat ya, jangan pakai air panas mendidih, jangan. Gitu. Jadi kalau ada air dari termos silakan dicampur dulu pakai air biasa gitu. Jadi nggak terlalu panas di tangan. Jadi teman-teman akan nyobain, sama Bu Tini juga akan nyobain. Gitu. Bisa nggak sih tangan kita itu merasakan suhu atau mengukur suhu dulu gitu ya. Kemudian setelah bahannya sudah siap, alatnya sudah siap, teman-teman celupkan nih tangan kanan ke air dingin, kemudian tangan kiri ya ke dalam baskom berisi air hangat. Boleh kebalikannya, tergantung posisinya. Cuman yang Bu Tini minta air hangat, air biasanya taruh di tengah-tengah, gitu ya. Air hangatnya boleh di kanan, boleh di kiri, terserah. Tapi air biasanya taruh di tengah-tengah kalian. Gitu ya, taruh di tengah-tengah dari 3 baskom yang tadi itu, taruh di tengah gitu. Kemudian nanti teman-teman celupkan tangan kanan tadi, kalau tadi tangan kanan di air dingin, tangan kiri di air hangat, dimasukkan nih, dihitung kira-kira 15 detik. Nanti kita komando ya bareng-bareng gitu. Kemudian baru dimasukkan ke dalam mangkok yang isinya air biasa. Ukurannya seperti apa? Coba boleh ditunjukin, Dre, ukuran mangkoknya besar nggak? Atau baskomnya besar? Kalau misalnya nih teman-teman, oke, yang bisa diangkat itu ya. Kalau misalnya mangkoknya itu besar, teman-teman bisa langsung masukin kedua tangan ke dalam mangkok. Tapi kalau misalnya nggak besar, kita coba satu-satu dulu. Misalnya kita pakai air hangat dulu, kita celupin di dalam air hangat nih tangan kita. Kemudian setelah 15 detik masukin ke air biasa. Sudah selesai, baru nanti masukin yang tangan berikutnya gitu ya, tangan kirinya. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, kalau di sini Bu Tini menyiapkan air hangatnya, oh ya belum tambahin. Nah, kalau di sini Bu Tini pakai tadi sudah nuangkan tapi keburu dingin, jadi Bu Tini tuangkan lagi ya air hangatnya gitu. Kalau Bu Tini pakainya gelas kimia gitu, bukan pakai mangkok atau baskom gitu ya. Karena kita kalau di lab pakainya gelas kimia gitu, pakainya alat-alat kimia seperti itu ya. Oke. Nah, pertama kita mau coba pakai tangan kanan dulu ya. Pakai tangan kanan dulu, dimasukkan ke air hangat gitu ya, sambil ke air hangat dulu tangan kanannya ya. Tangan kanannya kita celupin. Sudah siap dulu? Sudah siap belum? Kita cobain ya. Dre sudah siap? Fradit sudah siap belum? Kita coba ya. Nah, oke, kita coba masukkan tangan kanan kita ke dalam air hangat dulu, gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Tini masukin tangannya Bu Tini ke dalam air hangat, gitu ya. Nah, kita kurang lebih kita masukin 10 sampai 15 detik. Ya. Sudah selesai. Sudah dimasukin tangannya kalian ya. Kemudian diangkat. Nah, masukkan tangan kanan kalian ke dalam air biasa. Gitu. Oke. Coba. Oke, selesai dulu.
Kira-kira yang dirasakan apa yang kalian rasakan? Bu Tini mau tanya ke siapa ya? Yang belum. Bu Tini mau tanya. Sama aja. Sama aja, belum lama berarti kita. Oke. Sama aja. Itu sama aja. Kita cobain harusnya nih kalau teman-teman, coba kita ulangin lagi, teman-teman masukin tangan kanan kalian ke air hangat yang lebih lama lagi gitu. Karena kita ngukurin itu kudu harus ini ya, harus lebih lama gitu ya. Ya tahu karena tangan kita memang beda sama termometer gitu. Ya, coba ulangin lagi air hangatnya. Itu sampai kerasa agak panas di tangan kita. Tuh, kalau 15 detik kurang. Ya. Oke, sudah. Kemudian diangkat. Celupkan ke dalam air biasa. Gitu. Oke. Ada yang merasakan? Tuh, ada yang merasakan kok rasanya beda gitu. Kalau Bu Tini sih ngerasain beda. Kalau teman-teman Fayat. Tangannya Fayat dimasukin ke air hangat, kemudian masuk ke air biasa, rasanya tangan kanannya gimana? Bisa aja. Mana Fayat? Jajan airnya nggak panas kali, airnya nggak begitu hangat nih, gitu ya. Kalau airnya Bu Tini tadi dari termos kecil, jadi ketika tangan kanannya Bu Tini dimasukin ke dalam air hangat, gitu ya, kemudian dimasukin lagi ke dalam air biasa, nih tangannya Bu Tini itu rasanya jadi lebih dingin gitu. Karena tadi kan di air hangat harusnya kan ngerasain panas, kemudian ketika pindah ke air dingin, ke air biasa maksudnya, jadi rasanya tuh dingin gitu. Atau sekarang nih teman-teman yang sudah pakai air es, mana yang punya sudah nyiapin air es? Gantian ya, kita cobain masukin tangan kiri kita, ganti tangannya gitu ya. Masukin tangan kiri kita ke dalam air isinya es. Masya Allah dingin banget. Tadi Bu Tini sempat ngukur suhunya teman-teman, ini suhunya tadi 2 derajat ya gitu. Tapi tadi ini sudah mencair ya. Oke, udah kerasa dingin. Kalau teman-teman sudah kerasa dingin, silakan diangkat, pindah ke air yang biasa. Oke. Wow, rasanya itu kalau di tangannya Bu Tini tuh jadi kayak anget gitu. Ya, ada yang rasain sama kayak Bu Tini? Siapa di situ? Lebih hangat. Lebih hangat. Oke. Ahmad ya, lebih hangat. Jadi lebih kerasa yang tadi ya, air dingin, tangan kita dicelupin ke air dingin, pindah ke air biasa rasanya lebih hangat kayak gitu. Oke. Kalau begitu ceritanya teman-teman, silakan sambil tangannya dilap dulu deh, kalau basah nanti kena laptopnya kalian. Tapi silakan dilap dulu. Jadi gini teman-teman, kenapa apa maksudnya, kenapa Bu Tini minta teman-teman praktek seperti itu gitu ya. Apa bedanya, kan tadi rasanya tangan kanan itu dikasih air hangat, kemudian celupin ke air biasa, kemudian rasanya harusnya dingin gitu kan. Kemudian kalau air dingin pindah ke air biasa rasanya lebih hangat kayak gitu. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu nggak? Fayat ada Fayat ya? Menurut Fayat gimana? Kira-kira kenapa sih kok bisa gitu? Karena nggak kedengeran Fayat suaranya. Gimana menurut Fayat? Masih dicobai? Masih dicoba? Oke deh, menurut siapa ya Bu Tini mau panggil di situ? Ada Tegar. Oke. Kameranya diaktifkan ya, teman-teman yang pada belum aktif nih kameranya nih, biasanya kan aktif, silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke, jadi kalau tangan kita ini bisa mengukur suhu sama mungkin kalau untuk merasakan suhu itu bisa gitu ya. Cuman kalau misalnya harus ya cuma bisa ngerasain oh ini panas, oh ini dingin. Tapi kalau harus menentukan nih angkanya gitu ya, tangan kita nggak bisa memastikan gitu. Sekarang kalau teman-teman kan tadi pakai
tangan nih. Sekarang Bu Tini coba yang pakai termometer. Itu kira-kira nih ya, teman-teman bisa nebak nggak air hangat, suhu air hangat di baskomnya teman-teman, kira-kira ukuran suhunya berapa derajat Celcius? Kira-kira. Bu Tini mau tanya ke siapa di situ? Ada Hilmi? Hilmi ada nggak? Hilmi praktek nggak Hilmi? Ada Hilmi kayaknya. Atau ini deh yang tadi. Oke. Siap. Hilmi, menurut Hilmi kira-kira suhu air hangat di baskomnya Hilmi atau di mangkoknya Hilmi berapa derajat? Kira-kira berapa Hilmi? Kira-kira aja, salah nggak apa-apa kan kita nggak pakai termometer gitu. Berapa derajat Hilmi? Halo Hilmi. 55. 55 derajat, oke. Kalau air dingin ya, kira-kira berapa derajat? Menurut Hilmi, kira-kira tadi ini Pak LKRS apa air dingin? 27 derajat. Oke, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pakai termometer, kita hanya bisa mengira-ngira gitu. Mungkin air hangatnya di Hilmi suhunya beda sama air hangatnya yang ada di Malik gitu ya. Beda lagi sama yang ada di Bilal, beda lagi sama yang ada di Dre. Itu beda semua gitu karena kita nggak pakai ukuran angka gitu ya. Sementara kalau kita mau ukur suhu nggak bisa cuma pakai tangan aja gitu, kita nggak bisa gitu. Oh saya demam Bu Tini, cuma ditemplokin aja tuh tangan kita plek gitu ya di dahi kita gitu ya. Benar nggak sih kita tuh demam? Nah kalau Bu Tini tanya, iya Bu Tini saya demam gitu kan, terus tapi ditanya suhunya berapa derajat? Kayaknya suhunya cuma saya suhunya 30 derajat atau saya suhunya 50 derajat misalnya, itu kan berarti tidak masuk akal gitu ya. Kita harus tahu pakai alat ya, harus pakai alat namanya termometer. Oke, teman-teman, ini airnya udah nggak dingin, sudah nggak panas lagi. Kita lanjut ke nyobain ukur suhu pakai termometer. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung, ini termometernya apa nih? Masih ingat nggak ini termometer yang Bu Tini pegang? Ini ya, ini termometer zat cair. Ya, di sini ini termometer zat cair. Nah, ini isinya zat cairnya adalah alkohol, kayak gitu. Ini isinya adalah alkohol karena dia warnanya merah. Nah, sekarang Bu Tini mau tunjukin gimana caranya menggunakan termometer laboratorium. Kalau kita ukurnya coba yang dingin aja ya, karena yang hangatnya udah, tapi bisa sih kita coba dulu deh ukur yang hangat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ukur. Ini asalnya adalah 30 derajat. Nah kalau ini dia nggak bergerak berarti kurang lebih suhunya segitu aja gitu, dia nggak kelihatan. Oke, dia berarti sudah nggak hangat lagi, berarti dia sudah suhu biasa. Oke, sekarang Bu Tini pindah ke suhu air dingin. Coba suhunya berapakah? Bu Tini lihat dulu ya di Bu Tini. Oke. Kalau di tampakannya Bu Tini di sini dia turun suhunya. Ntar Bu Tini cek. Ini ketutupan tulisan jadinya nggak kelihatan. Ya, ketulisannya Bu Tini. Ini suhunya turun teman-teman, inilah. Ya. Ini suhunya turun soalnya. Derajatnya turun. Saya lupa tuh. Oh iya, lupa. Nah, gini aja deh. Nah. Yang tadinya kalau di air hangat tadi suhunya cuma 30 derajat. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, dia suhunya sudah 0 ya. Ini 0 derajatan nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. 0 derajat ini ya, kurang tuh ya. Ini angkanya yang merah-merahnya itu teman-teman. Nih masih turun lagi, ini
ukurannya. Ya, ini nih. Nah, itu kan 0 ya. 0 derajat, teman-teman. Ini suhu air es. Gitu ya. Oh, berarti tadi Butini belum tuntas nih suhunya nih. Ini udah 0 derajat gitu. Ini suhu es gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ovi. Gitu ya. Jadi kalau ditanyain suhu air dingin atau suhu air bisa membeku gitu ya. Adalah suhunya 0 derajat Celcius. Tapi kalau air mendidih, tadinya Butini mau masak air di sini gitu ya. Cuma tadi takut waktunya nggak cukup. Kalau masak air pakai penangas itu kadang suka lama, butuh waktu yang cukup lama. Jadi tadi Butini nggak praktek. Jadi kalau untuk air dingin itu tadi 0 derajat Celcius. Tapi kalau air panas, ya suhu sampai dia bisa mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Karena yang termometer yang Butini pakai adalah termometer Celcius. Oke, sampai sini tentang suhu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Nggak ada? Kayaknya sudah paham ya? Oke, Ahmad sudah geleng-geleng, sudah paham ya? Oke, jadi teman-teman, suhu itu ya harus dihitung secara kuantitas. Oke, lanjut Pak Arif. Ya. Ya. Oke, di sini teman-teman bisa baca ya. Oke. Suhu itu harus diukur secara kuantitatif atau kuantitas pakai angka maksudnya ya. Jadi siapapun yang mengukur itu sama gitu. Beda kalau pakai tangan tadi, Butini ngerasain perubahan ya, ada dari hangat ke air biasa, Butini ngerasain dingin. Tapi tadi ada yang bilang enggak kok nggak kerasa, Butini biasa aja gitu. Berarti kan tangan kita nggak bisa dijadikan acuan untuk mengukur suhu gitu ya. Kalau hanya untuk merasakan suhu panas atau dingin, oke, masih bisa gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah kalau misalnya ditanya nih suhu manusia itu yang sehat itu berapa derajat gitu ya. Di situ ada, Butini tulis di situ ada 36 dan 37 sampai 37 derajat Celcius. Nah, teman-teman sudah tahu ya, C itu artinya Celcius. Sementara suhu dalam bentuk ya skala termometer yang lain selain Celcius itu ada gitu ya. Ada yang di situ ada tulisannya, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin gitu ya, selain dari Celcius. Baik, lanjut Pak Arif. Oke. Oh ya, saya Butini pindah dulu ya. Oke, teman-teman, Butini pindah ke sini. Di sini ada konversi skala suhu. Jadi tadi kata Butini kan suhunya itu skala suhu itu nggak cuma Celcius, teman-teman juga sudah paham ya. Kita ada skala yang lain yang harus kita pelajari selain Celcius. Ada apa aja itu? Ya, kita bisa perhatikan ya. Di sini ada Fahrenheit, ada Celcius, ada Fahrenheit, kemudian ada apa lagi di situ? Ada Kelvin dan ada Reaumur. Nah, di sini teman-teman coba silakan perhatikan titik atas ya, titik didihnya gitu ya. Kemudian sama titik bekunya itu berbeda gitu ya, berbeda-beda antara satu skala dengan skala yang lain ya. Oke, boleh lanjut ya Pak Arif ya. Ini tadi gambar secara umum, Butini mau tunjukin yang satu-satu ya. Celcius itu gimana sih bentuknya gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, ini dia untuk skala, ya Butini balik lagi. Pindah. Ya, ini tadi konversi skala suhu, satu-satu kita bahas ya. Kalau Celcius, nah Celcius itu TTA itu artinya titik tetap atas. Apa itu titik tetap atas? Titik tetap atas itu adalah titik didih, sama aja. Nah, titik didihnya 100 derajat. Kemudian kalau titik bawah, titik tetap bawah artinya dia titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, kita maju sedikit. Kalau Reaumur, nah beda ya. Titik tetap atasnya itu dia adalah 80 ya, derajat Reaumur. Kalau titik tetap bawahnya atau titik bekunya dia sama kayak Celcius gitu ya, 0 derajat Celcius itu sudah beku gitu. Kalau yang Fahrenheit ya, ini maju lagi nih Fahrenheit, ini satu lagi, ada dua lagi masih sama Kelvin. Fahrenheit itu titik tetap atasnya itu tinggi sekali gitu ya.
Kalau Celcius itu cuma 100 derajat, ya air mendidih 100 derajat Celcius. Tapi kalau pakai termometer yang Fahrenheit, air mendidih di suhu 212 derajat Fahrenheit. Beda ya, gitu. Kemudian air membeku bukan di suhu 0 derajat, tapi suhu 32 derajat Fahrenheit. Kemudian satu lagi nih yang sistem internasional gitu ya. Kita pakainya ke Kelvin. Nah, sistem internasionalnya air akan membeku, ya kita dari bawah dulu. Air akan membeku di suhu 273 Kelvin. Kemudian air akan mendidih di suhu 373 Kelvin. Jadi angkanya itu besar gitu ya. Lebih enak sih pakai Celcius gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya ditanyain lagi, nih perbandingan skala suhu itu, nah, karena kita akan mencoba mulai masuk ke hitung-hitungan, coba disiapkan pensilnya atau pulpennya boleh sama alat tulisnya, gitu ya. Kita akan coba menghitung ya perbandingannya gitu. Gimana sih Bu Tini bisa ada perbandingan? Punya Pak. Ya, jadi tadi Celcius itu kan titik tetap atas atau titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Ya, kalau gitu. Kalau titik tetap bawahnya itu 0 derajat Celcius. Nah, kita akan coba karena di situ, nah kita coba pakai papan. Belum ya? Oke. Titik tetap atasnya itu kan kita lihat ini cara mengkonversi suhu itu kita lihat ya titik tetap atas, nah, titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Jadi 100 derajat ya sudah dikurangi 0 derajat Celcius. Makanya di situ ada muncul Bu Tini nulis di situ ada buletan ya 100 derajat 100 ya perbandingannya 100. Kemudian nah, kalau yang Reaumur, titik tetap atasnya ada berapa? Titik tetap atasnya berapa, Ahmad? Suhu Reaumur? Titik tetap atasnya berapa? 80 derajat Reaumur. Kemudian dikurangi titik tetap bawahnya itu 0 derajat Reaumur. Berarti 80 dikurangi 0 adalah 80. Kemudian kalau yang Fahrenheit ya, titik tetap atasnya itu 212 Fahrenheit dikurangi titik tetap bawahnya itu ada 32 derajat Fahrenheit. Maka hasilnya adalah 180, itu selisihnya. Gitu ya, selisihnya dikurangin gitu ya. Oke. Oke. Kemudian kalau yang Kelvin, nah titik tetap atasnya 373 Kelvin, kemudian titik bawahnya adalah 273. Jadi titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, akhirnya 373 dikurangi 273 adalah 100 derajat Celcius. Ya 100 derajat perbandingannya, apa selisihnya. Oke, sudah bisa dipakai? Oke. Oke. Tadi Bu Tini mau biar teman-teman ingat ya, tadi titik rumusnya gini, kalau kita mau konversi suhu titik tetap atas gitu ya, titik tetap atas itu kita singkat dengan TTA. Nah, kalau titik tetap bawah itu terlalu lancip jadi nggak? Oh, nggak kelihatan. Oke, Oh iya benar. Siap, terima kasih Pak. Oke, kalau titik tetap bawah itu TTB. Jadi kalau titik tetap atas itu dia untuk mendidihnya air. Gitu. Nah, titik tetap atas, suara saya kedengaran ya? Kedengaran ya? Oke, tadi derajat Celcius, kita pakai yang Celcius dulu teman-teman. Kita ke konsep dulu, Bu Tini nggak pengen langsung latihan soal kalau teman-teman belum belum paham konsepnya. Seperti itu. Titik tetap atas derajat Celcius berapa Dre? Dre, ada Dre?
Air mendidih berapa derajat Celcius, Dre? 100 ya. Oke, air mendidih di 100 derajat Celcius. Kemudian titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius. Nah, selisihnya ya. Kedengaran nggak, Pak? Oke, kita ulangi lagi. Celcius itu titik tetap atasnya kan tadi 100 derajat. Titik tetap bawahnya adalah 0 derajat. Selisihnya adalah 100 dikurangi 0 berapa? Alif? 100 ya, gitu. Ini Celcius, ini bagi ya, biar nggak ke ini. Ini ada Celcius, ada sampingnya Teamur. Satu lagi Kelvin. Tulisannya Bu Tini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, kalau Celcius titik tetap atasnya 100, titik tetap bawahnya 0 derajat. Kalau Teamur tadi 80 derajat, titik tetap bawahnya 0, berarti 80 dikurangi 0 dia 80. Fahrenheit titik tetap atasnya 212 derajat, titik tetap bawahnya adalah 32 derajat. Nah, 212 dikurangi 32 berapa ini? 0, 11 dikurangi 3 81, 180 derajat. Kelvin titik ininya 373, titik tetap bawahnya 273, maka dia selisihnya adalah 100 derajat Celcius. Kalau sudah begini, teman-teman sama-sama ini dibagi 20. Jadi ini semua. Oke, ini semua dibagi 20. Ya, teman-teman sudah ya matematikanya ya. 100 dibagi 20 berapa? 5. Oke. Benar. Waalaikumsalam. Kalau 80 dibagi 20 berapa? Oke. Kalau 180 dibagi 20? 9. Kemudian 100 dibagi 20? 5 lagi. Maka ini perbandingan yang teman-teman pakai untuk mengkonversi suhu. Misalnya teman-teman dikasih soal 25 derajat Celcius itu berapa Teamur gitu ya. Nanti teman-teman lihat perbandingan ini gitu ya. Kemudian tadi cara untuk mengkonversi harus memperhatikan titik tetap bawah. Kita memperhatikan titik tetap bawah, dikurangin ya. Jadi kalau Celcius, ya Celcius itu kita tulis baginya ya, Celcius dibagi 5, gitu ya perbandingannya. Kemudian kalau Reamur, perbandingannya berarti, biar lurus deh, butin ganti. Oke, ini Celcius. Ini buat ini urutin ini ya. Berarti kalau Celcius ini per 5, rumusnya gini. Kalau Reamur berarti R per 4. Kalau Fahrenheit ya, kalau Fahrenheit berarti apakah langsung 9 gitu ya, F per 9. Kita nggak bisa kalau Fahrenheit. Tadi titik tetap bawahnya Fahrenheit berapa? Nih ya, 32. Nah, kalau tadi Teamur itu titik tetap bawahnya itu adalah 0. Oke, biar gampang Butini ulangi lagi. Nah, kalau mau bikin konversi harus lihat titik tetap bawahnya. Ini C dikurangi titik tetap bawah, ini 0. Kemudian Teamur dikurangi titik tetap bawahnya 0. Fahrenheit dikurangi titik tetap bawahnya 32. Gitu ya. Terus kemudian dibagi 9. Nah, kalau Kelvin titik tetap bawahnya berapa? 273.
Nih, dibagi 5. Jadi kalau kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan? Tetap. Yang Kelvinnya kelihatan nggak? Kan ke bawah dia. Kelvinnya nggak kelihatan. Iya. Kayaknya nulisnya miring ya. Ya, kita nanti sampai ini dulu untuk latihan soalnya di PR-kan saja. Nanti gampang, yang penting paham dulu konsepnya. Gitu. Oke, sekarang gimana? Ya, kelihatan nggak? Kelvinnya kelihatan nggak? Oke, jadi teman-teman, karena ini C dikurangi 0 itu adalah C, maka Bu Tini hapus. Nah, 0-nya dihapus, jadi tinggal C/5. Sama yang Reamur juga Bu Tini hapus 0-nya. Kalau yang Fahrenheit nggak bisa Bu Tini hapus karena dia 32 derajat. Maka teman-teman, ya, rumus yang harus nanti teman-teman pelajari adalah ini, gitu. Jadi Bu Tini cuma pengen teman-teman paham dari mana sih asalnya rumus ini. Di buku mah ada gitu ya, di video juga ada misalnya, tapi asalnya dari mana gitu ya. Jadi teman-teman kalau belajar IPA, terutama yang hitung-hitungan, ya harus pegang kepalanya. Jadi rumus dasarnya dulu gitu ya. Di sini siapa yang sudah pernah megang cicak? Ada yang pernah megang cicak? Ada nggak? Dia pernah megang? Oke, nggak pernah ya, geli gitu ya. Ibaratnya kalau kita belajar hitung-hitungan eksak atau sains gini, ibaratnya kita lagi megang cicak. Kalau kita megang cicak ekornya aja, ya teman-teman misalnya pakai cara cepet nih, nggak ngerti cara utamanya, taunya gampang aja deh, asal langsung nih rumus ini ada gitu ya. Kalau teman-teman megang cicak ekornya aja, dia bisa lari gitu ya, bisa lepas, bisa lupa lagi nanti kalau diganti soal. Tapi kalau teman-teman belajar IPA, belajar matematika, yang dipegang adalah rumus dasarnya, cicak bagian kepalanya gitu ya, dia nggak akan bisa lari gitu. Mau diganti soalnya kayak apapun, teman-teman akan bisa, konsepnya sama gitu ya. Seperti itu. Ini untuk konsep dari rumus ya, konversi suhu. Jadi kalau misalnya ditanya rumus ya, kalau Celsius diubah ke Reaumur, berarti nanti kita pakainya ini gitu ya. Jadi nggak usah teman-teman pakai cara singkat atau pakai cara yang istilahnya cara cepat gitu ya. Nggak apa-apa pakai cara lama gitu ya, cara yang agak lebih panjang kalau teman-teman paham. Seperti itu. Oke, lanjut Pak Arif, slide-nya sedikit lagi, 1 slide lagi. Oke, ini dia untuk nanti kita latihan soal ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita bahas contoh soal, gitu ya. Contoh soalnya Bu Tini siapkan 2, tapi nanti untuk latihan soal lainnya nanti Bu Tini kasih tahu gitu ya. Jadi misalnya nih ada contoh 25 derajat Celcius itu berapa Reaumur ya. Teman-teman nanti pakai perbandingannya, inget ya yang tadi itu ya, yang tadi ya, perbandingan yang tadi pakai papan tulis. Oh, kalau Celsius itu C/5. Kemudian kalau ditanya ini Reaumur itu adalah R/4 gitu ya. Jadi yang dipakai adalah itu ya. Jadi tinggal oke, berarti ini boleh pakai, balik lagi ke ini ya Pak Arif ya, balik ke papan tulis. Kita hapus dulu yang atas. Dikit, 1 soal aja. Oke. 25 derajat Celcius berapa Reaumur tadi gitu ya. Nah, 25 derajat
belum kelihatan ya tulisannya. Nah, 25 derajat Celcius, ini berarti Celcius diubah ke reaumur. Berarti pakai rumus yang bawah ini. Berarti C per 5, ya C per 5 sama dengan R per 4. Tuh ya, C per 5 sama dengan R per 4. C-nya berapa? C-nya adalah yang ini, 25 derajat dibagi 5 sama dengan R-nya tetap per 4. Oke, kalau sudah begini, wah, ini hapus dulu yang ini. Ya, kalau sudah begini, teman-teman harus mengapain lagi? Melakukan apa lagi kalau di matematika? Sudah kenal perkalian silang ya. Jadi yang 25 dikalikan 4. Kemudian yang 5 dikali ke R. Namanya perkalian silang. Berarti 25 dikali 4 sama dengan 5 dikali R. 25 dikali 4 berapa? 100. Oke, betul. 100 derajat. Kalau 5 dikali R berapa? 5 R. Betul ya? Kalau sudah begini, Bu Tini naik ke atas. Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah begini, biar selesai perbandingannya. Hapus aja deh biar kita satu. Pindahin, apanya yang dipindahin? Kita harus pindah. Nah, kalau Bu Tini punya cara, kalau teman-teman menemukan persamaan begini, teman-teman silahkan pakai segitiga. Kalau Bu Tini bilangnya segitiga ajaib gitu ya, karena bisa menghitung dengan lebih cepat. Nah, ini 5R ya, benar-benar. Oke, di sini 5R. Jadi segitiga ini kanan kiri ada 3 ruang ya. Ruang 1, 2, 3 misalnya. Nah, yang kanan kiri ini bisa tandanya artinya dia perkalian ya. Yang bawah ini artinya perkalian, yang atas ini pembagian. Mungkin ada yang sudah bisa ya. Nah, berarti kalau di sini Bu Tini tempatkan di sini angka 5 karena di sini 5R ya. Sini 5R. Kemudian di sini adalah angka 100. Cara menghitungnya, berarti kita tutup huruf R-nya. Berarti kan ini tadi atas bawah itu pembagi ya. Berarti 100 dibagi 5 gitu. Berarti nanti kita cari rumusnya adalah R sama dengan, berarti R atau gini deh. Kita pindah ruas aja. Ini 100, ini 5-nya pindah ke ruas sampingnya. Berarti 100 dibagi 5 sama dengan R. 100 dibagi 5 berapa? 20. 100 dibagi 5 berapa? 20. 20 derajat R. Kalau begini kan kelihatannya kadang kurang bagus ya. Jadi kita balik. R sama dengan 20 derajat. Jadi 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat reaumur gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Ada yang kesulitan? Fradit? Ada Fradit? Kesulitan tidak? Oke, tidak ada kesulitan, berarti kita nanti latihan soal, tapi tidak hari ini ya, karena waktunya sudah habis. Jadi intinya kalau teman-teman ketemu soal, ya ketemu soal yang istilahnya apa namanya bentuk Celcius seperti itu, gitu ya, bentuk Celcius seperti itu, teman-teman harus ubah ya, ubahnya konversinya pakai rumus yang tadi gitu ya, pakai rumusnya seperti ini aja tadi enggak nih ya. Kalau Celcius berarti ingat-ingat Celcius itu
Celcius per 5. Kalau reaumur adalah reaumur per 4. Nanti beda lagi kalau ditanyakannya Fahrenheit dan Kelvin. Seperti itu. Oke. Baik Pak Arif, sudah? Ya. Oke, kembali lagi ke slide-nya. Oke, ini kalau satu lagi Bu Tini nambahin itu yang Fahrenheit sebenarnya. Cuman kalau sekarang waktunya sudah habis, teman-teman sudah waktunya sholat zuhur. Nanti bisa dipelajari slide-nya seperti itu. Jadi caranya tapi tetap sama ya. Caranya tetap sama. Teman-teman cukup pakai rumus yang tadi ya, yang dikotakin kan Bu Tini lihat ya di bawahnya. Contoh soal itu ada rumusnya dulu. Ikutin rumus yang atas gitu, ikutin rumus itu aja, nggak usah teman-teman pakai cara cepat dan lain-lain gitu. Kalau cara cepat bisa dipakai kalau sudah paham, tapi kalau misalnya teman-teman mengerjakan soal mau pakai cara cepat dan hasilnya benar, tetap Bu Tini akui benar gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau belum paham, pakai cara yang sama aja dulu kayak Bu Tini gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk pelajaran IPA hari ini kita cukupkan dulu gitu ya. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Oh iya, tadi Bu Tini lupa yang mencantumkan ini kekhasan ya, kekhasan SIP. Karena teman-teman sekolah di Anur itu adalah sekolah Islam terpadu, maka teman-teman ketika belajar IPA ataupun IPS atau pelajaran apapun deh gitu ya, harus berkaitan dengan ilmu-ilmu keislamannya gitu. Nah, kalau suhu kaitannya gimana nih sama keislamannya Bu Tini gitu ya. Kalau teman-teman bisa buka Qurannya surat Al-Qamar ayat 49 gitu ya. Allah bilang kalau segala sesuatu kami ciptakan menurut ukurannya gitu. Jadi air mendidih pun ada ukurannya, air beku ada ukurannya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini ada ukurannya, sudah diciptakan sama Allah gitu. Hanya saja alatnya gitu, misalnya Bu Tini termometer kan buatan manusia. Iya benar, termometer buatan manusia gitu. Tapi membuat orang bisa bikin termometer itu adalah Allah gitu ya. Kecerdasannya itu dari Allah gitu. Karena segala sesuatu itu sudah diukur sama Allah dan sudah ada ukuran yang tepat dan sesuai. Baik, kita tutup ya untuk pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, teman-teman, kita akhiri untuk pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menerapkan ini nanti ya. Kalau nanti ada soal-soal latihan, soal latihannya gampang, dari Bu Tini ada stoknya seperti itu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari Bu Tini gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada siang hari ini. Selamat melakukan sholat zuhur, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.